Gimana kabar kalian hari ini? Luar biasa? Harus luar biasa ya teman-teman. Gimana kegiatan kalian dalam seminggu kemarin? Menyenangkan? Menyedihkan? Atau membosankan? Harus menyenangkan ya teman-teman. Dan jangan pernah bosan untuk belajar atau ya mengerjakan tugas-tugas dari guru kalian. Oke? Nah, pada pembelajaran kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Sekarang saya akan mengajarkan, sebenarnya bukan tugas atau pembelajaran seperti guru-guru kalian yang sudah mengajarkan kalian, tapi kita seperti lagi podcast dengan salah satu teman aku. Ya, dia terkena atau terpapar virus corona. Kita dapat mendengarkan nih pengalaman dia, gejalanya apa aja, terus ya apa yang dia rasain, gimana kondisi dia sekarang. Nanti kita dengarkan, dan pada pembelajaran kali ini coba ya kalian untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu, supaya kalian dapat mengerti nih virus ini tuh gimana sih berkembangnya, terus gimana sih kita harus menjaga kesehatan diri kita, orang-orang di sekitar kita. Dia yang sudah menggunakan APBD saja bisa terkena, apalagi kita yang tidak menggunakan atau tidak menggunakan masker. Yuk teman-teman, sekarang pembelajaran kita sangat santai. Coba untuk mendengarkan ya pengalaman atau sharing yang diberikan dari teman aku yang terkena atau terpapar virus corona. Yuk, mari kita dengarkan. Halo, perkenalkan nama aku Agnes Wigatin Tias, biasa dipanggil Agnes. Aku merupakan mahasiswa profesi keperawatan yang sedang praktik di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Aku terpapar virus COVID-19 ini karena rumah sakit tempat aku praktik kelolosan pasien yang ternyata positif, dan aku banyak melakukan kontak dengan pasien tersebut. Setelah hari itu, aku dapat kabar kalau pasien yang aku pegang ini dia positif, baru ketahuan. Nah, dimintain kan siapa aja yang pernah kontak sama pasien itu, dan kegiatannya ngapain aja, berapa lama, terus udah mulai timbul tanda dan gejala atau enggak. Nah, di situ aku kaget karena aku udah mulai banyak tanda dan gejalanya. Terus aku kabarin kalau aku ada kontak berapa lama, terus APD-nya apa. Terus aku bilang gejala aku kayak demam, batuk, meriang, mual. Aku bilang, lalu aku langsung disuruh swab 2 kali karena aku bergejala, jadi hari ini dan besoknya. Gejala yang aku rasain ini benar-benar umum banget, susah dibedain mana gejala yang menuju ke COVID sama sakit yang ya kalau kita kecapean gimana sih. Karena sebelumnya itu aku beneran banyak banget tugas dan harus dinas, kayak aku pulang dinas siang malam, terus habis itu aku harus lanjut nugas, dan besoknya dinas pagi, dan pagi itu juga harus konsultasi. Jadi kayak tidurnya tuh kurang banget. Nah, yang aku rasain itu, aku mulai merasa demam, terus agak menggigil, pusing, mual, badanku tuh sakit semua gitu. Kalau dibilang itu gejala yang nyeri otot. Nah, aku pikir itu aku sakit nyeri otot itu karena aku mau datang bulan, tapi pas kulihat-lihat tanggalnya bukan tanggal seharusnya aku datang bulan. Siang itu aku langsung berangkat ke emergency untuk melakukan swab yang pertama. Abis swab baru aku isolasi mandiri di kos. Besok paginya lagi swab lagi. Setelah swab tetap isolasi mandiri di kos sampai hasilnya keluar. 3, swab kedua di tanggal 24 pagi aku swab,
24 malam jam setengah 9 aku dikabarin bahwa hasil swab yang tanggal 23 udah keluar dan hasilnya itu positif. Aku langsung disuruh balik lagi ke emergency tempat aku dinas. Lalu di situ aku mulai langsung daftar, terus langsung ambil darah, langsung ronsen, terus urus administrasi untuk rujuk ke Wisma Atlet. Perasaanku pas pertama kali tahu aku positif, saat itu aku ditelepon sama kakak seniorku. Aku ditanya gimana, terus dibilang kalau hasil swabnya udah keluar. Di situ aku udah mulai feeling, karena kakak ini sangat hati-hati banget ngabarin aku. Kakak ini bilang, Agnes, hasil swab kamu sudah keluar gitu. Kamu tenang ya, jangan panik. Sekarang kamu berangkat ke emergency karena hasil kamu positif. Aku di situ ngerasa dingin. Terus jujur aku ketakutan banget sih. Aku langsung mikirin orang-orang di sekitar aku yang sering banget melakukan kontak sama aku. Apalagi beberapa hari sebelumnya, orang tuaku sama kakakku sempat main ke kos untuk antar barang. Jadi kita ada kontak. Jadi aku beneran kepikiran sama orang-orang terdekat aku sih. Terus aku juga kayak takut, aku kan lagi profesi. Gimana dengan tugas-tugasku, gimana dengan tanggung jawabku sebagai mahasiswa, karena aku harus dirawat. Dari hari pertama aku dinyatakan positif sampai hari kedua dan ketiga aku dirawat di Wisma Atlet, aku masih denial. Aku masih mikir, kok aku positif ya? Kok ternyata aku bisa juga ya positif? Terus masih kayak, gimana ya? Oh, ternyata aku sekarang jadi pasien. Kok bisa sih gitu? Padahal aku bukan di rumah sakit yang beneran nanganin pasien COVID gitu. Ternyata aku bisa juga ya jadi bagian dari pasien COVID ini. Aku bener-bener down di hari pertama kedua itu, sampai banyak yang chat aku nggak bales. Bener-bener kayak, aduh, tunggu dulu deh, aku nih nggak siap jawab pertanyaan dari orang-orang gitu. Nanti kalau ada siap pasti aku bakal ngomong kok. Banyak banget yang telepon, banyak banget yang nanyain, kok bisa gitu. Yang paling buat aku down adalah pas aku harus ke nurse station setiap pagi, siang, dan malam untuk tensi, ambil obat, dan juga ambil makanan. Kenapa aku down? Karena biasanya di rumah sakit aku yang keliling buat tensi pasien, aku yang keliling untuk bagi obat, aku yang nyamperin bel kalau pasien butuh. Tapi sekarang aku jadi pasien dan dirawat sama dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di sini. Jadi gimana perasaan orang tua dan teman terdekatku pas tahu aku positif? Ya, mereka juga sedih sih, tapi mereka nggak terlalu tunjukin kesedihan mereka di depan aku, karena mereka nggak mau aku down lagi, maksudnya lebih parah lagi karena ngelihat mereka sedih. Jadi mereka support aku, mereka dukung aku, mereka semangatin aku, bahkan mereka ingetin aku buat tetap terus bersyukur walaupun keadaannya nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Emang bersyukur pas lagi keadaan kayak gini tuh nggak gampang, karena bukan sesuai sama kemauan kita gitu. Nah, setelah sehari 2 hari di Wisma Atlet, ternyata gejalaku nggak cuman itu, bertambah. Tadinya nggak sesak, jadi sesak, nggak bisa lakuin aktivitas berat, bahkan cuman mandi pun itu setelah itu capek banget rasanya, kayak habis lari, ngos-ngosan, lemes. Dan yang paling parah, indera penciuman aku mulai hilang. Aku nggak bisa nyium bau parfum, bau minyak kayu putih, wangi-wangian dan bau-bauan tuh aku nggak bisa cium sama sekali. Bener-bener kayak kalau minyak kayu putih tuh ya nggak ada baunya,
cuman panas aja kalau misalkan tempel di hidung. Tapi puji Tuhan setelah 9 hari di sini, sekarang gejala-gejalanya udah mulai berkurang, cuman tinggal sesak nafasnya aja yang masih hilang timbul. Pesan aku buat teman-teman semua, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa? Karena aku yang kerja di rumah sakit, pakai APD yang lengkap pun masih bisa kena, apalagi teman-teman yang jarang pakai masker, jarang cuci tangan, nggak jaga jarak. Berarti kalian punya kemungkinan lebih besar untuk terpapar virus ini. Jadi tetap jaga kesehatan ya, dan tetap hati-hati. Pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang dalam proses pemulihan COVID-19 ini, tetap semangat, jangan putus asa. Ingat masih banyak orang-orang yang sayang sama kalian. Jangan sampai drop terus nanti imunnya jadi gak stabil, nanti malah jadi makin parah. Lawan penyakitnya, tetap bersandar sama Tuhan. Kalau perlu ceritakan pengalaman kalian sama orang-orang biar kalian bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar. Oke, kita sudah mendengarkan nih teman-teman. Pengalaman dari siapa? Dari Kak Agnes. Ya, benar. Dia mengalami atau sekarang lagi terpapar virus corona. Ya, kita sudah mendengarkan pengalaman-pengalamannya dan gimana virus itu dapat berkembang di dalam manusia, di dalam diri kita, gimana kita harus menjaga kesehatan kita. Tolong diingat ya teman-teman, virus ini virus yang sangat berbahaya atau bisa mematikan diri kalian. Coba sayangi diri kalian dan orang-orang sekitar. Dia yang sudah menggunakan APBD saja bisa terkena, apalagi kita yang tidak menggunakan masker. Yuk mari dari sekarang sayangi diri kalian dan orang-orang sekitar kalian ya. Jangan menganggap enteng virus ini. Baik, podcast kita sudah selesai. Gimana? Menyenangkan? Seru? Ya, harus seru. Yang penting, pengalaman yang diberikan oleh Kak Agnes selalu diingat oleh kalian. Baik, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. See you!